Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Purwanti dengan NIM 0498581157. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas 1 struktur data. Di mata kuliah struktur data ini kita akan menggunakan bahasa pemrograman Java, dan di sini saya menggunakan compiler NetBeans. Untuk tugas 1 kita mulai buat project dulu. Kita beri judul tugas 1. Oke, sini sudah ada, kita close saja ya. Sampai sini outputnya di bawah ya. Kita lanjut ke soal pertama, yaitu buatlah sebuah deklarasi variabel dengan tipe data integer yang bernama jumlah baris. Di bahasa pemrograman Java, untuk membuat deklarasi variabel, kita bisa menyebutkan tipe datanya dulu. Di sini diminta tipe datanya adalah integer, dilanjutkan dengan nama variabelnya, yaitu jumlah baris. Di sini kita sudah berhasil mendeklarasikan sebuah variabel yang bernama jumlah baris. Untuk mengisi variabelnya, kita bisa mengetik nama variabel sama dengan diikuti dengan data yang mau dimasukkan, misalkan 30. Lalu untuk menampilkannya, kita ketik sistem out println dan sebutkan nama variabelnya. Lalu kita run. Ya, keluar 30 ya. Di dalam bahasa pemrograman Java, untuk variabel ini tidak boleh ada white space atau seperti tab, enter, atau spasi, itu tidak boleh. Jadi variabelnya ini harus nyambung semua seperti ini. Bisa terdiri dari huruf atau kombinasi huruf angka, tapi tidak boleh angka semua, itu tidak bisa. Kalau angka semua nggak bisa dia untuk membuat nama variabel. Oke, ini soal pertama sudah ya. Kita jadikan komen dulu. Lalu soal kedua, buatlah sebuah deklarasi variabel dengan tipe data string yang bernama kalimat baru yang berisi deklarasi tipe data string. Jadi di sini tipe datanya adalah string, variabelnya bernama kalimat baru, isi variabelnya adalah deklarasi tipe data string. Oke, ini kita sebutkan dulu tipe datanya string. Kalau string itu huruf awalnya harus besar S-nya. String, lalu nama variabelnya tadi adalah kalimat baru. Isi dari variabelnya itu tadi, karena dia string, kita harus menggunakan ini, tanda kutip 2 di atas ya. Karena string itu adalah merupakan kumpulan dari karakter. Jadi untuk menampilkannya kita harus menggunakan ini tanda kutip. Lalu kita ketik isinya tadi adalah deklarasi tipe data string. Tipe data string ya. Ini nah, untuk menampilkannya kita tinggal sistem out println, sebutkan nama variabelnya kalimat baru, lalu kita tinggal run. Ya, sudah keluar ya deklarasi tipe data string. Jadi variabel kalimat baru ini mengandung data deklarasi tipe data string. Soal yang ketiga,
Buatlah pendeklarasian array satu dimensi dengan nama 4 angka dengan tipe data integer yang berisi datanya itu 07, 10, 20, 23. Pendeklarasian tersebut dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. Di sini kita diminta untuk membuat array satu dimensi dengan nama variabel 4 angka dan tipe datanya itu adalah integer yang berisi angka 07, 10, 20, 23. Oke, di sini kita komen dulu. Lalu kita buat tadi tipe datanya adalah integer ya. Integer untuk array itu kita menggunakan tanda ini kotak tutup buka kurung kotak ya. Ini menandakan kalau kita akan mendeklarasikan sebuah array satu dimensi. Lalu kita sebutkan nama variabelnya tadi adalah 4 angka. 4 angka sama dengan langsung new integer array. Lalu kita masukkan datanya. Tadi yang diminta datanya adalah 07, 10, 20, 23. Diakhiri dengan tutup kurung, kerawal kurung. Nah, untuk menampilkannya kita bisa sistem out println, sebutkan nama variabelnya, lalu kita run. Nah, di sini karena dia adalah array, array itu dia punya tempatnya sendiri ya, posisinya. Yang ini array 0, ini array 1, ini array 2, ini array 3 dengan panjang datanya adalah 4. Jadi kalau kita mau menampilkan itu sebutkan mana array yang urutan keberapa yang mau ditampilkan. Misalkan yang posisi array yang ke 0 ya. Berarti kita tinggal begini lalu di run. Nah, dia keluar angka 7. 07 atau kita mau yang posisi yang kedua. Yang kedua itu berarti di sini ya. Ini array posisi ketiga. Lalu kita run coba. 20 ya, benar. Jadi kalau mau menampilkan semuanya, jadi kita ketik ini semuanya. Kita copy aja ya. Berarti ini array posisi 0. Ini array posisi 1. 2, 3 dia. Posisinya dengan panjang datanya adalah 4. Coba kita run ya. Nah, keluarnya 7, 10, 20, 23. Kalau misalkan kita mau ke samping, bisa kita hapus runnya ya. Jadi 7, 10, 20, 23 ini agak berantakan jadinya ya. Bagusan yang tadi pakai run ya. Oke, ini soal yang ketiga. Sudah ini ya, sudah terjawab. Ya, kita lagi ini. Ya, 7, 10, 20, 23. Lalu kita lanjutkan ke soal berikutnya, nomor 4. Buatlah pendeklarasian array 2 dimensi dengan nama alfabet dengan tipe data string yang terdiri dari 3 baris dan 3 kolom, seperti pada metrik berikut. Pendeklarasian tersebut dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. Ya, di sini kita akan membuat array 2 dimensi dengan 3 kolom dan 3 baris ya.
Ini kita komen dulu ya. Tadi dia tipe datanya adalah string dengan nama variabel alfabet, terdiri dari 3 baris dan 3 kolom. Oke. Pertama kita tulis dulu tipe datanya string. Dia array 2 dimensi, jadi ini 1 dimensi. Lalu kalau 2 dimensi kita tinggal tambahkan saja lagi. Nah, 2 kotak buka tutup kurungnya. Lalu dilanjutkan dengan nama variabelnya alfabet. Lalu buka kurawal. Terus kita, karena dia bentuknya metrik ya, dimintanya bentuk metrik ya, 3 baris 3 kolom. Langsung saja kita bentuk dia metrik. Nah, ini baris pertama terdiri tadi dari huruf P, S, dan N ya. Terus yang baris kedua tadi isinya adalah W, L, dan B. Terus yang baris ketiganya itu tadi isinya F, R, dan E. Oke. Oke, di sini udah, lalu tutup kurawal. Nah, di sini kita sudah mendeklarasikan sebuah variabel dengan metrik 2 dimensi yang terdiri dari 3 baris dan 3 kolom. Lalu selanjutnya kalau ini kan, kalau disebutkan kan dia ini ya, harus satu-satu ya, karena dia itu matrik 2 dimensi ya. Tuh, jadi seperti ini. Jadi kalau misalkan kita mau menampilkan baris ke satu ya, baris ke satu. Ini kan baris 1 ya, baris 1, baris 2, baris 3, tapi dia posisi array-nya ini adalah 0 ya. Berarti kalau P itu 00, S itu 01, N itu 02 ya. Misalkan kita mau menampilkan huruf S ini, berarti dia posisinya di barisnya ini 0. 0, kolomnya kolom ke 1. Coba kita running. Nah, S ya, benar ya. Posisi ke 0. Ini kan kalau di Java ini posisi ini kan 0 ya. Ini 0, ini 1, ini 2. Ini barisnya. Lalu kolomnya itu yang ini kolom 1, yang ini kolom 0, yang ini kolom 1, ini kolom 2. Jadi kalau kita mau menampilkan, kita pengen tahu coba isi dari baris ke 1 kolom kedua. Kita pengen tahu apa sih isinya nih. Baris ke 1 kolom kedua. B ternyata ya, benar ya ini. Jadi dia itu 2 dimensi ya, array 2 dimensi, 3 baris 3 kolom. Tapi kalau di Java itu kan panjangnya 3 baris 3 kolom, tapi kalau di Java itu jadinya baris pertama itu posisinya posisi ke 0. Ini posisinya ke 0, nih baris ke 0, yang ini kolom ke 0. Gitu. Nah, terus tadi kan dimintanya kan untuk menampilkannya seperti ini ya. Ini kita bisa pakai perulangan for ya. Coba ya. Perulangan for integer. Nah, for perulangan baris i sama dengan 0, yang mana barisnya ini ya,
garisnya ini lebih kecil daripada variabelnya. Alfabet panjang lebih kecil dari panjang variabel ya. Lalu ini perulangan. Oke. Lalu di dalam for, karena ini 2 dimensi, kita masukkan lagi for. Nah, sini for. Nah, tadi kan ini baris ya. Yang ini baris, lalu sekarang kita masukin kolom di dalam baris gitu. Jadi integer J ya. J ini kolom ya. J sama dengan 0. Di mana J itu lebih kecil dari panjangnya baris. Kan baris ya, di mana J itu lebih kecil dari panjangnya baris variabel alfabet. Ya, lalu kita perulangan kolom. Ya. Nah, sini udah ya. Lalu kita coba print-nya ya. Di sini nggak usah pakai coba biar ini. Lalu kita tinggal sebutkan variabelnya, tampilkan baris dan kolom. Nah, biar lebih cakep kita kasih jarak ya. Coba kita running dulu ya. Nah, yang ini belum kita mention tadi. Yang ini yang ini kita mention ya, ini nggak usah tadi, ini contoh aja. Ini kan ini berantakan ya, ini udah sesuai ya, PSNWLBFRE, tapi dia ini belum berbentuk metrik seperti ini ya, seperti yang di soal. Itu gimana caranya kita bisa bikin metrik? Berarti di sini di bawah kurawal ini kita tampilin lagi, pakai lemnya, enter gitu, enter n ya gini ya. Nah, coba kita running. Nah, udah sesuai nih sama yang diminta soal tadi, bentuknya metrik ya. 3 baris, 3 kolom. Nah, baris pertama ini PSN, baris kedua WLB, baris ketiga FRE. Jadi udah sesuai ya dengan permintaan dari soal nomor 4. Lanjutnya kita lanjutin lagi soal nomor 5 ini. Buatlah deklarasi linked list dengan nama list angka yang memiliki list 26, 08, 23, 24, 16 menggunakan bahasa Java. Jadi di sini kita diminta deklarasi tipe apa ya, linked list ya, linked list dengan nama variabelnya itu list angka. Dengan isi datanya 26, 8, 23, 24, 16 ya. Oke, nah untuk ini kita mention dulu ya biar nggak keluar nanti di hasil. Nah, untuk linked list ini kita perlu import utility linked list. Jadi linked list itu kan array yang ada arahnya gitu ya. Jadi dari array yang pertama nanti diarahin dia sama dia diarahin kemana, array yang kelima dan selanjutnya begitu. Jadi saling berhubungan ya. Sini kita harus import package-nya dulu. Import Java util. Nah, di sini udah ada pilihannya. Kita pilih linked list ya. Nah, linked list ini. Nah, ini udah. Lalu kita bisa jangan di sini aja biar gampang. Nah, tadi dia nama variabelnya itu adalah list angka ya. List angka. Oke, jadi di sini kita bikin ya linked list nama variabelnya jelek.
list angka sama dengan new linked list. Udah ya, udah masuk ke linked listnya. Nah, coba sekarang kita add ya, linked list add ya, list angka ya, list angka add object. Nah, tadi yang dimasukkan tadi yang pertama angka 26 ya, angka 26, terus selanjutnya list angka yang berikutnya itu 8 ya, 8, terus sama ya, angka dot add-nya itu yang berikutnya 23, yang berikutnya itu 24, yang berikutnya lagi 16. Nah, tinggal kita tampilkan aja ini di sini. Ini. Supaya kita coba list angka ya, kita running ya. Di sini ada masalah list angkanya. Oh iya. Ini di sini lupa deh kita kasih ini ya. Nah ini ya. Coba ya kita running lagi. Nah, keluar ya 26, 8, 23, 24, 16. Nah, biar tambah cakep lah kita tulis daftar ini tip daftar angka ya. Nah, daftar angka sudah keluar ya, dia 26, 8, 23, 24, 16 sama seperti di soal. Oke. Demikian pengerjaan tugas 1 struktur data. Jika ada kekurangan atau tambahan, bisa komen di bawah atau bisa DM langsung ya. Terima kasih banyak. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.